Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Pemirsa Ngobrol bareng Orbit, kali ini kita ketemu lagi dalam Ngobrol bareng Orbit, sebuah acara podcast yang berada di program orbitdigital.com. Kali ini kita akan membahas tentang 100 hari kerja Bobi Aulia, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Medan. Bersama kita saat ini sudah hadir Dr. Sapruddin Pohan, atau yang biasa dipanggil Bang Dr. Pohan. Apa kabar Bang? Baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Harus sehat, harus semangat. Sehat-sehat orang tua lah Bang ya? Ya. Sabtu semalam itu 100 hari kerja Bobi Aulia sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Apa dan bagaimana Bang Dokter melihat 100 hari yang dilakukan oleh Bobi Aulia ini? Ya, terima kasih Bung Safi Storus ya. Ya. Kalau kita bicara kabinet, bicara soal penilaian kinerja 100 hari, itu sebenarnya banyak tafsir yang muncul di sana. Ya. Pertama adalah 100 hari ini kan ini bukan satu keharusan sebenarnya ya, tapi sebagai sebuah konvensi kebiasaan. Tapi baik juga kalau seorang kepala negara, kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati menyampaikan ke publik bahwa dia kerja 100 hari. Sebenarnya di awal dia pelantikan gitu ya, awal pelantikan sudah jadi wali kota, Bobi dan Aulia ini kemudian membuat semacam statement atau pembicaraan publik gitu kan, menyampaikan bahwa ini loh kami nanti ke 100 hari ke depan ini ada beberapa hal gitu. Sebenarnya harusnya seperti itu dia, tapi kan kita nggak melihat itu. Itu satu poinnya. Yang kedua tafsirnya adalah sebenarnya seorang Bobi Aulia itu tidak kita adili dalam kutip hanya 100 hari, kan dia punya kerja 5 tahun dia. Kecuali melanggar konstitusi dia bisa diberhentikan, tapi kalau dalam normalnya 5 tahun. Jadi alangkah piciknya kalau kita menilai seseorang dalam 100 hari, 3 bulan kurang lebih kan gitu ya. Itu kesulitannya adalah ukurannya kita pakai apa gitu. Nah, satu. Yang kedua kan ukuran itu bisa banyak tadi itu kan. Secara kualitatif kah, kuantitatif kan begitu ya. Jadi tapi intinya baik-baik saja sebenarnya kalau kita membuat satu kebiasaan tradisi 100 hari kan, walaupun nanti sejarahnya ada juga agak bisa nanti saya sampaikan juga sejarahnya. Kapan mulai pertama kali itu diterapkan gitu di dunia politik gitu, kira-kira begitu. Artinya memang seharusnya Bobi menyampaikan program 100 hari di awal dia. Iya. Kenapa sejak awal? Karena dia aura kemenangan tuh masih besar sekali kan. Dia kan pas baru dilantik dia bicara ke publik itu rasa percaya dirinya pasti besar gitu. Karena aura kemenangan masih ada di dalam dirinya gitu. Bobi Aulia ini kan gitu kan. Terutama Bobi lah sebagai wali kota ya. Pak Bobi kan gitu ya. Disitulah sebenarnya momentumnya gitu ya. Kalau kita kilas balik sejarah sedikit saja gitu. Ya. Ini kan bermula ketika terjadi di Amerika Serikat tahun 1929. Waktu itu Amerika Serikat mengalami sebuah peristiwa ekonomi Malaysia. Kalau bilang ekonomi meleset, kalau bahasa kita loh, Malaysia, kalau dibaca Malaysia. Nah waktu itu bursa jatuh. Presidennya waktu itu Herbert Hoover itu serba salah menghadapi sebuah situasi seperti itu. Lalu kemudian pesaingnya akan muncul adalah Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt itu melihat sebenarnya kalau seorang presiden itu jangan seperti ini, instan, dia nggak bisa. Jadi kira-kira begini, situasi hampir sama mirip sekarang ini dengan Indonesia COVID-19 ini kan gitu ya. Itu apapun yang kita lakukan bisa tidak populer, bisa macam-macam gitu, bisa tidak produktif, bisa produktif. Ya kira-kira situasi Amerika itu kalau itu kan lebih karena jatuhnya saham. Kemudian harga gonjang-ganjing sampai inflasi 600%. Siapapun presidennya pun ambruk itu kalau begitu. Tetapi sayangnya presiden yang menjabat waktu itu Herbert Hoover ini tidak melakukan hal-hal tindakan yang taktis yang cepat gitu. Sehingga akhirnya pemilu itu datang juga. Lalu tahun 1933 dilaksanakan pemilu kan, di pemilihan pilpres di Amerika Serikat. Singkat cerita terpilih Franklin Roosevelt. Di situlah mengucapkan New Deal, itulah dia 100 hari honeymoon politik namanya.
bulan madu politik. Begitu dilantik itu, dia bilang dia menyampaikan honeymoon politik ya, bulan madu politik kepada siapa? Bulan madu kepada masyarakat, konstituennya, masyarakatnya, gitu. Dia sampaikan, saya nanti di 100 hari bla 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 bla. Itulah sejarahnya itu dia. Lalu kemudian Roosevelt karena begitu populer, komunikasi publiknya bagus ke masyarakat semua segala macam, dan yang dia bangun sama Pak Bobby sebenarnya sama juga sebenarnya. Yang dia bangun pertama adalah ekonomi. Yang kedua kebijakan publik. Baru yang ketiga adalah isu-isu yang strategis, apakah infrastruktur. Sama sih sebenarnya gitu. Nah, tapi itulah dia sejarahnya begitu. Sehingga Roosevelt dikenal sebagai seorang presiden yang bisa menjabat 4 kali. Waktu itu belum ada pembatasan kan. Sekarang dibatasi cuma 2 periode. Nah, gitulah. Itulah ceritanya. Sebenarnya itu aja honeymoon politik. Ya, masa bulan madu itu sudah lewat sekarang ini gitu. Tapi kita nggak tahu bulan madunya bagaimana waktu itu gitu kan itu. Nah, kalau Bang Dokter mengatakan ketika itu ada resesi ekonomi di Amerika, nah sekarang di Indonesia ada pandemi COVID-19. Apakah Bobby Aulia sudah melakukan yang namanya honeymoon politik tadi? Janji yang disampaikan kepada masyarakat, 100 hari kerja mereka, jika kita bandingkan dengan Roosevelt tadi, kira-kira Bang Dokter lihat gimana? Kalau saya jujur melihat belum ada penyampaian itu. Nggak tahu saya kalau memang ada data yang menyampaikan. Saya data di saya tidak ada. Istilahnya dia declare, ini baru dilantik nih. Nah, dia ngomong terus gitu. Nah, itu tidak ada. 100 hari pertama saya ngomong A, B, C, D. Saya mau kerjakan A, B, C, D itu tidak ada. Nah, Roosevelt yang kedua bukan hanya honeymoon politik. Dia menyampaikan hal-hal yang penting strategis, tapi dia minta persetujuan parlemen. Gitu. Nah, Bobby pun mirip ke Aulia. Sekarang kan di parlemen, di DPRD Medan kan dikuasai oleh Bobby, ya koalisinya kan sebenarnya mirip sebenarnya. Jadi itu yang tidak dapat garansinya. Mesti dapat garansi walaupun satu sumbu kekuasaan gitu ya. Mestinya dapat juga legitimasi politik dari legislatif DPR gitu, DPRD Kota Medan gitu. Itu momentum tuh hilang gitu. Itu saya lihat itu gitu. Jadi kamu kira gini, saya udah terpilih, terima kasih banyak para warga Medan itu kira kan. Ini Pak DPRD, para legislatif tolong dukung saya. Saya perlukan ini gitu kan itu. Lalu DPRD bikin semacam apa nanti, entah ranperda, entah apa namanya gitu ya, atau katakanlah produk legislatif yang ada di sana untuk mendukung itu gitu. Itu nggak ada, hilang dia. Gitu. Yang ada kemudian adalah tindakan-tindakan sporadis oleh Pak Bobby ya, pergi memperbaiki gunung-gunung kota Medan yang banyak bersejarah. Ya sporadis lah gitu ya. Ada Hermanto, Pak Lurah, Sidoarjo Timur. Itu sporadis, itu boleh, bagus, tapi tidak substansial ya gitu, dan tidak pernah dijanjikan seperti itu. Makanya publik juga kaget, ada juga yang pro dan ada yang kontra juga, termasuk juga the Kitchen of Asia itu kan. Nah, masyarakat tidak informasi. Coba kalau dia bilang dari awal dia mau kerjakan ini, pasti didukung gitu loh. Oh, berarti tidak ada penyampaian awal ini loh yang akan kita kerjakan. Yang ada visi misi ketika tahapan di pemilu, pilkada, ada visi misi, ada lengkap. Tapi siapa mau baca segini teman? Siapa mau baca itu ya kan? Nah, makanya dia cuma satu brief, satu halaman atau 6-7 aja lah. Ini itu sudah cukup. Terus dia minta dukungan ke parlemen dan masyarakat juga tentunya. Baru cakap itu. Nah. Baik, Profesor Orbit, kita sudah mendengar tadi tentang latar belakang lahirnya 100 hari kerja ini, sehingga jadi familiar di dunia politik kita terkait kinerja kepala daerah. Kita akan rehat sejenak dan kita akan kembali lagi. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.